Balik lagi di Konspirasi and Chill bersama saya Coki Pardede dan saya Dreno Kalbi dan juga bintang tamu kita Masih yang Guru Gembul. selalu ditunggu-tunggu yaitu Guru Gembul. Yang mana saking pinternya Guru Gembul, semua ilmu pengetahuan yang dia berikan kepada kita hanya membuat kita makin skeptis dengan umat manusia ya. Ya. Gak ada kabar baik. Tidak ada kabar baik. Ya mungkin yang enggak jadi deh. Nggak, jangan-jangan mental health yang ada digaung-gaungkan sekarang tuh karena emang udah benih-benih keskeptisan sebetulnya. Bener. Karena gini deh, sebelum kita bahas konspirasi kita, lu kan cuman berangkatnya dari ilmu pengetahuan. Iya. Kadang kalau misalnya kita nanya prospek ini ke depan gimana? Selalu kemungkinan besar kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan seperti ini. Semuanya kabar buruk gitu. Ya jelas orang males ya ngobrol sama ilmuwan ya atau karena jarang memberikan kabar gembira gitu. Tapi lucunya orang-orang yang nggak pinter akademis itu senang mikirin konspirasi, kenapa ya? Nah, Iya kan pelarian, konspirasi itu cerita pelarian. Nonton semua pelarian-pelarian. Nggak, orang tuh akan ngerasa pinter kalau ngerti konspirasi. Kayaknya itu benar. Iya benar. Iya. Kayaknya itu benar. Dia baca neraca akuntansi nggak bisa, tapi ini semua dikendalikan ya. Kenapa ya berkembang semua intelligence? Oh ya emang karena nganggur, emang nggak ada yang lain. Iya karena itu menghibur diri. Itu menghibur. Jadi kalau misalkan kita kalah di perusahaan, kita bersaing di perusahaan terus kita kalah, kita kan lebih gampang untuk mengatakan saya dicurangin sama dia daripada oh iya saya salah. Kan daripada oh iya saya salah itu menyakitkan kan? Benar. Mendingan oh itu mah gara-gara saya dicurangin sama orang itu gitu. Jadi konspirasi itu dibuat karena orang-orang butuh kenyamanan karena kekalahannya. Betul. Oke. Jadi ini berkaitan dengan topik hari ini. Jadi apakah manusia yang berdiri sendiri dan memiliki pikiran bebas itu sebetulnya ada apa enggak? Nah, itu kita mulai dari situ. Karena meskipun ilmu udah banyak, informasi udah banyak, orang yang kecemplung ke sekte yang aneh-aneh. Sekte yang aneh-aneh yang bahkan mencederai manusia lain atau diri sendiri atau bahkan kita udah lihat anjir ini goal sekte ini aja udah aneh banget gitu. Contoh kita sebutkan beberapa sekte yang sempat viral. Ya. Agama ubur-ubur. Pernah viral dong. Pernah. Lia Eden. Ya. Yang dia mengklaim katanya nanti akan ada UFO di Monas. Ya. Kita terdengar sangat absurd, tapi walau bagaimanapun pengikutnya percaya loh. Udah ketahuan batu UFO nyasar itu. Kayak kenapa dia tanya Monas? Sunda Empire. Sunda Empire dan berbagai macam. Gua nggak tahu kenapa ya, Kang ya. Waktu gua nonton Sunda Empire, gua ngelihat akang-akang di sana itu mereka percaya banget loh, matanya itu kayak saya yakin loh Sunda Empire ini beneran ada gitu. Kalau menurut lo nih sebagai tenaga pengajar, kenapa ada orang yang bisa masuk ke dalam pesona sebuah sekte? Sekte itu akan muncul kalau ada orang besarnya di tengah. Ada orang kuatnya. Dan orang kuatnya itu emang beneran pinter. Tapi biasanya orang yang sangat pinter tetapi kurang dapat pengakuan, dia biasanya dapat egonya ketinggian, megalomania. Nah, karena megalomania itu akhirnya dia banyak mengalami penyakit-penyakit mental. Karena stres, karena harusnya saya sebesar ini tapi kok nggak dapat perhatian yang sebesar ini dan sebagainya. Akhirnya sering kena skizofrenia. Waham gitu ya. Waham. Itu maaf ya, Lia Eden itu dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Dia meyakini betul. Iya, karena dia melihat atau mendengar bisikan itu secara subjektif dia emang ngedenger beneran. Tapi ngedengernya itu ngedenger yang penyakit mental itu. Yang lebih diherankan adalah kenapa ada orang-orang yang tidak bisa melihat itu. Bahwa ini orang ini penyakit mental nih gitu. Tapi malah diagungkan gitu. Iya, orang yang join. Iya, Lia Edennya oke lah gitu. Lia Edennya oke lah. Kebanyakan orang-orang yang join pada sekte-sekte adalah orang yang disakiti oleh bagian besarnya. Paham. Jadi kalau mohon maaf ya, misalkan ya, ada agama yang namanya ini mah cuma misal. Agama itu namanya. Terus ada satu orang yang merasa disakiti sama agama itu, tapi dia masih tetap ingin ada dalam ruang lingkup
Maka dia akan menciptakan sekte. Makanya sekte itu kan sektor. Ya, pecahan-pecahan, bagian-bagian gitu. Ya. Jadi dia pengen keluar gak bisa karena masih pengen beriman, tetapi kalau di dalam dia tersakiti, makanya dia bikin sekte. Variasi lain ya? Iya, variasi pecahan lain dari sebuah yang besar ini gitu ya? Dan secara biologis, secara naluriah, kita itu cenderung bikin sekte kalau kita sudah berkumpul antara 50 sampai 100 orang. Oh, geng dalam geng. Geng dalam geng. Ya, betul. Penonton konspirasi Encil ini bisa bikin sekte loh. Betul. Karena emang benar. Dalam kehidupan modern aja, kalau WhatsApp grup udah lebih dari 10, itu biasanya ada lagi yang 8 bikin lagi. Yang ada 2. Nggak bener kan? Iya, yang ada berlima tuh ada 3 lagi untuk ngomongin yang 2 itu. Brengsek tuh. Gimana ngakiknya ini? Oh iya bener ya, baru nyadar saya itu. Bener. Nah berarti lo punya saran nggak Kang? Apa indikator-indikator yang bisa kita gunakan bahwa ini adalah sebuah sekte? Ada nggak indikator rule of thumb-nya gitu mungkin? Contoh misalnya gini nih, tadi kita sempat nyebut Sunda Empire. Kita nggak menganulir kehebatan Sunda di masa lampau. Kita nggak menganulir itu. Tapi kayak janji bahwa hutang bank bisa dihapuskan, itu kan waduh. Kenapa? Saya ngerti kalau orang banyak utang mau join, saya ngerti kenapa. Tapi kan sebetulnya tidak bisa dong. Iya benar. Apa rule of thumb-nya gitu biar indikator. Jadi manusia itu punya jiwa yang selalu pengen bebas. Oke. Jadi manusia itu selalu punya jiwa yang ingin bebas, tapi dia dikerangkeng oleh tubuh fisiknya. Yang tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa. Makanya seluruh fantasi kita itu selalu lebih seru daripada realitas. Iya kan? Anjir, bener lagi. Karena jiwa kita tuh lebih pengen lepas, itu fantasi itu kan jiwa kita, keinginan jiwa kita. Tapi apa boleh buat saya mukanya jelek di fisik yang gendut kayak gini misalkan yang seperti itu gitu ya. Jangan body shaming. Tapi apa boleh buat seperti ini? Terus saya bagaimanapun butuh sama orang lain. Saya butuh sama orang tua, butuh sama teman yang minjemin saya duit. Jadi akhirnya kita tuh gak bisa bebas. Kita sangat ingin bebas, tapi kita tidak bisa bebas. Dan karena itulah ketika ada sekelompok orang yang ternyata pikirannya sama, langsung kita tuh langsung nanggepin ke situ gitu. Jadi apakah orang-orang yang sering selfie karena gak suka sama mukanya itu rentan perekrutan seks? Enggak, gue nanya. Kan tadi kan ketahan raganya. Banyak loh orang yang ngerasa lebih cakep kok saya gitu. Enggak, lu berapa akun? Kenapa sampai guling-guling gitu? Lu berapa akun sosmed yang lu lihat banyak orang selfie terus lu kayak gak pantas sih lu selfie gitu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Hampir semua sih. Makanya ada kan? Iya sih. Dan menurut itu lo jiwa yang pengen bebas itu iya bener juga sih. Tapi menurut lo by numbers atau by data, orang Indonesia termasuk bangsa yang gampang terlena oleh sekte gak menurut lo? Iya, sangat. Jangan kesel. Enggak, kan bener dong. Bener. Terus ya kita termasuk ya indikator sebuah bangsa yang gampang terlena oleh sekte dari pola pikir, pendidikan gitu ya lumayan. Semakin bangsa itu menjunjung tinggi solidaritas, semakin besar dia punya kecenderungan untuk bikin sekte. Nah, benar. Karena banyak yang kecewa ya. Iya. Emang geng dalam geng ini sebetulnya. Geng dalam geng. Sebenarnya bisa dibedah sesimpel itu sebenarnya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa dapat pencerahan atau ngerasa dapat kayaknya si orang ini oke, jangan senang dulu, bisa jadi bukan karena dia bener-bener oke, tapi lu lagi tersakiti. Atau ada nggak sih cara tips-tips biar pola pikir kita tuh kita nggak terlalu ada di bawah sini, sekali kita bisa helikopter view gitu kayak kayaknya aneh ya grup ini gitu. Nggak benar, itu kan harus dilatih. Itu penting. Gimana? Ya, memang harus dilatih. Ya makanya sangat penting untuk kita itu minimal kalau misalkan nerima berita dari orang ya kita konfirmasi ke dua pihak. Minimal banget tuh gitu. Kita membiasakan diri untuk seperti itu. Tapi kan emosi kita itu, hawa nafsu kita itu tidak menginginkan kita seperti itu. Jadi gini nih, dalam rumusan yang sangat sederhana, 98% manusia diciptakan sebagai bagian dari kawanan yang dia nggak mau keluar dari situ. Karena manusia itu pengennya itu ada di zona aman karena dia itu adalah makhluk yang diburu kan di masa lalunya. Jadi secara biologis dia tuh pengen tetap ada dalam satu kawanan. Jadi gak ada yang mau keluar, gak ada yang berani untuk itu. Gitu. Jadi ketika ini dia bikin sekte, ya sekte pasti nyari teman, pasti apa, pokoknya tetap pengen ada di dalam sebuah kelompok gitu. Jadi kalau misalkan kita berharap ada nggak sih di antara kita yang pengen helicopter views?
jangan berharap lebih lah. Manusia itu ditakdirkan. Kan seperti gue bilang tadi kan, selalu kabar tidak bahagia. Pantesan jangan-jangan lu gak punya banyak hatersnya karena jarang kasih yang seru-seru. Itu hierarki. Kan nggak mungkin semuanya jadi pemimpin kayak presiden cuma satu gitu. Itu kan cuma dua. Nah, jadi yang ngontrol ya cuma yang 2% manusia itu. Sisanya ya salah sendiri kenapa mentalnya kayak gitu. Salah sendiri kenapa tidak bisa mengontrol emosinya, hawa nafsunya. Berarti dengan kata lain lu juga mengatakan dengan cara yang lain bahwa memang akan ada orang-orang yang sudah terdesain sedemikian rupa akan selalu jadi follower sampai kapanpun kan? Ya, memang ada. Ya sorry tuh saya. Nah, berarti yang agama yang merumuskan kasta tuh ada benernya dong. Dia udah melihat itu dari jauh, tapi karena perkembangan lain kan dia sering terima hinaan, tapi ujungnya lihat sampai yang benar. Nggak, tapi berarti nggak ada istilahnya apa yang perlu dipelajari biar kita tuh transcend gitu, naik kelas lah istilahnya. Bisa. Cuman maksudnya gini nih. Kita bisa jadi seperti itu gitu. Bisa. Kita bisa aja jadi seperti itu. Kemungkinan bisanya selalu ada ya? Selalu ada. Cuman maksud saya ini adalah secara biologis. Ini mah tubuh manusia, otak manusia, nature-nya. Kita itu harus bisa bekerja sama. Dan untuk bekerja sama kita tuh butuh hierarki. Kan nggak mungkin kerjasama nggak ada hierarkinya. Benar jadi sih. ini misalkan kerjasama di sini ada banyak tim, kan ada yang ngarahin lu di sini, kalau nggak kan chaos. Anarkis, Nah, biar ada hierarki itu, maka manusia harus ada yang diciptakan sebagai follower dan harus ada yang diciptakan sebagai influencernya. Betul. Harus gitu. Ya it is what it is aja ya. Kalau nggak chaos, kalau misalkan liberal tuh ide aja sebetulnya. Iya, makanya yang tadi itu kalau misalkan motivator ngomong, kita semua bisa jadi pemimpin, kita semua bisa jadi orang hebat. Bacot. Nggak bisa. Secara desain biologinya tidak bisa ya sebenarnya. Kemungkinannya selalu ada, tapi memang sulit. Ya, gue ngerti. Ada nggak? Coba cari aja dalam sejarah atau sekarang kita bisa temukan ada nggak manusia yang semuanya itu hidup tanpa hierarki? Kan kita nggak nemu. Meskipun udah didukung dengan kemudahan teknologi, informasi, dan kesetaraan itu memang tetap ada hierarki. Kita misalkan kita ada teknologi, ada AI, ada segala rupa. Kita akhirnya nonton, lebih banyak yang nonton kita daripada kita yang bikin konten. Benar sih. Kecuali Instagram besok nge-delete semua number follower. Baru semua ambigu tuh siapa yang lebih tinggi daripada yang lain. Enggak, tapi emang brengsek sih. Sebenarnya teknologi itu bisa menyetarakan kita, tapi ada pihak-pihak yang selalu berusaha membuat kita tuh ada kelas-kelasnya. Itu melenceng dari tema sekte nggak sih? Iya, jadi memang. Tapi kan hierarki tadi karena betul tadi juga butuh ada hierarkinya. Betul sih, betul. Ya, jadi kalau gua sih kalau kita ngomongin soal sekte sih pada akhirnya memang gua melihat sekte itu adalah cara manusia atau cara makhluk hidup untuk mencari orang-orang yang satu kawanan atau satu golongan dengan mereka gitu. Karena dikecewakan. Kalau misalnya Anda tertarik untuk join sekte, silahkan. Tapi kalau bisa, ini saran dari gua sih, kalau bisa jangan yang terlalu aneh lah atau merugikan orang-orang di sekitar. Agama ubur-ubur gitu. Ya agama ubur-ubur sebenarnya selama dia nggak aneh dan merugikan orang sih, gua don't mind. Ubur-ubur tuh gua bingung gimana ngeyakinin orangnya aja gua udah bingung gua. Ya gimana ya? Percakapan apa di awal ya? Gua backgroundnya di agency loh. Gua kalau dikasih message iklanin nih agama ubur-ubur, waduh. Kayak tapi faktanya ada yang mau loh. Iya, itu kecewa dari apa? Apakah ikan hiu? Sebelumnya ternyata ikan hiu. Atau sebelumnya dia kena ubur-ubur lagi berenang di pantai gitu, kena ubur-ubur gitu. Dan itu katanya ada filosofinya kan dalam kata yang bikin itu. Ada yang memfilosofikan? Ada filosofi ubur-ubur. Kenapa namanya ubur-ubur? Ya emang udah cuma jawabannya adalah skitso dan waham. Kalau pakai narasi normal sulit ketemu filosofi, ubur-ubur sulit. Atau paling tidak kalau lo mau bikin sekte perkumpulan orang-orang wangi lah. Misalnya dengan ini. Waduh. Bisa aja. Bisa masuk ke situ ya? Bisa dong. Ya, sebelum diganti AI. Cuman ini yang bisa kita lakukan kan? Iya, jualan secara manual kayak gini. Nanti diganti AI. TikTok Shop aja belum AI udah di-ban loh kan. Iya, TikTok Shop aja belum AI udah di-ban. Jadi buat teman-teman mungkin yang sangat tertarik dengan pembahasan kita selalu pada filosofi singkat, padat, jelas. Ya. Kita percuma panjang-panjang gak didengerin. Ya ini lagi pula juga topiknya nggak akan ada konklusinya nggak. Dibawa pulang aja buat diskusi sama teman-teman biar kelihatan pintar di tongkrongan.
Bagi yang mau kelihatan pintar di tongkrongan, simak terus konspirasi. Pengen kelihatan pintar di tongkrongan, lo nongkrong, abis itu play di konten kita nih. Ada gua, ada Adriano Colby, ada Guru Gembul, dan coba kita bikin sekte. Kita bikin sekte konspirasi and chill. Tidak akan merugikan orang lain, setidaknya kita bisa bikin sesuatu yang nggak tahu positif atau nggak tahu lah. Thank you Guru Gembul. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jadi ada tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman ini? Aman, gak ada kita.